Sejarah wayang dari masa ke masa. Perkembangan wayang kulit oleh Gus Molodan Jati. Menurut Serat Centini dan Sastra Miruda, wayang pada masa zaman Kediri 939 Masehi sudah berkembang pesat hingga kisah-kisahnya digambar pada daun lontar. Wayang di zaman itu masih bersifat religius untuk menghormati nenek moyang yang telah meninggal dunia. Yang sebelumnya kisah wayang hanya pada candi dan sastra lesan, tetapi zaman Kediri orang-orang sudah bisa memiliki lewat gambar tulisan lontar-lontar. Pada masa zaman Prabu Surya Hamiluhur di Jenggala 1244 Masehi, di masa itu wayang juga mulai dibuat pada kertas Jawa, kertas kulit kayu. Dari Ponorogo diapit kayu kanan kiri untuk menggulung, lebih indah daripada lontar-lontar. Pada zaman Raja Brawijaya I tahun 1379 Masehi, di masa ini wayang kulit yang dipanggungkan mulai disinggung dilukis rambut, pakaian, warna kulit dan lain-lain yang terkenal dengan wayang Sunggingan. Tokoh penyungging ternama Raden Sungging Prabangkara. Pada zaman Demak 1515 muncul wayang figur memakai tekes wayang putren, rambut terurai pakai dengan rapek seperti dalam wayang-wayang gedok. Pada zaman Sultan Hadiwijaya di Pajang 1546 sampai 1586, pakaian wayang mulai diperindah meneruskan seni wayang era Majapahit seperti kampuh, dodot dan mahkota. Wayang dilengkapi senjata gada, bindi, alugoro, di samping itu karebet atau Joko Tingkir di masa mudanya membuat gunungan geni-geni. Geni dadi suci ning jagat sama dengan 1521 Masehi. Nama karebet sewaktu ayahnya Ki Ageng Kebu Kenongo mendalang kelirnya kena angin berbunyi krebet krebet krebet. Pada zaman Mataram Sutawijaya, anak Joko Tingkir 1558 sampai 1601, Jawa sudah tidak ada sultan, yang ada Panembahan Senopati. Politik melepas dari kekuasaan Turki Utsmani. Taktik Joko Tingkir dan Ki Ageng Pemanahan, keturunan seorang petani Ki Ageng Selo, gurunya Joko Tingkir. Dibuatlah wayang disesuaikan dengan ekspresi batin yang dikenal dengan Wanda Wayang. Dibuatlah Arjuna Wanda Jimat dan Werkudara Wanda Mimis. Pada zaman Panembahan Hanyokroowati Mataram tahun 1601 sampai 1613, dibuatlah wayang Semar, Bagong dan Cengkuris. Juga dibuatlah Buta Penyaring yaitu Buto Cakil dengan tahun sangkalan tangan Yaksa Sata Taning Jalmo 1630 Masehi. Di zaman Sultan Agung Mataram dibuatlah wayang Buta, Prapatan Buta, rambut geni, kakinya pakai taji dengan sangkalan tahun Jalu Buta Tinata Eng Ratu sama dengan tahun 1553 Masehi. Sultan Agung dan Sultan Banten bersatu ke Turki Utsmani. Pada masa Amangkurat Prabu atau Amangkurat Emas Mataram, dibuatkanlah wayang Buta Gundul menentang Buta Rambut Geni melepas diri dari Turki Utsmani. Tahun sangkalan marga Sirnawayanging Roja, yaitu sama dengan tahun 1605 Masehi, tahun Candra. Amangkurat terkenal keras tapi sangat memperhatikan rakyat kecil. Dicari keturunan Empu Barada yaitu Ki Ageng Majeti yang diabadikan dengan Magetan sebagai penasehat raja
dampingan keturunan Sunan Kalijaga. Mangkurat tidak mau menyerang Belanda walaupun lebih kuat. Pada zaman Kasunanan Kartasura, dibuatlah wayang buto congkok atau buto terong dengan sangkalan wayang rupa buto mata siji, yaitu tahun 1635 tahun Candra. Dibuatlah wayang gunungan meniru Gapuran Bajang Ratu Majapahit tahun sangkalan Gapura 5 Retuning Bumi, yaitu tahun 1659 tahun Candra. Pada zaman Pakubuwono II, Pakubuwono III, Pakubuwono IV, yaitu tahun 1746 sampai 1820 Masehi, telah dibuat wayang beberapa kotak bisa dikatakan bentuk sunggingan, bahatan, serta wanda sangat indah, lengkap beberapa kotak wayang. Wayang-wayang dapat dilihat di Keraton Kasunanan Surakarta antara lain wayang Kiai Pramukanyo, wayang Kiai Kanyut, wayang Kiai Jimat, wayang Kiai Kadung, wayang Kiai Dewa Katong. Wayang judutan contoh wayang Pajajaran dibuat berdasarkan wayang Jenggala besar. Tingginya ditambah bentuk lowongan 2 mata 2, kemudian buta cagel dibuat 2 tangan, dilepas dan mata 1. Tahun senggalan tahun Candra, anembah deganing buto tunggal, yaitu tahun 1522 Candra atau 1630 Masehi. Cukup sekian. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Penulisan sejarah wayang ini belum tentu 100% benar. Perlu adanya penelitian lagi. Semoga ada sumber yang lebih akurat. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.